famous Otto Skyway, the airship was hailed by thousands. Jika kalian pikir video yang baru dilihat itu adalah sebuah film, kalian salah besar. Karena video itu adalah gambar asli tragedi kapal udara terbesar di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Mei 1937, airship atau kapal udara Hindenburg terbang dari Jerman menuju Amerika Serikat. Tak disangka, penerbangan yang seharusnya mengantarkan era baru perjalanan udara malah berubah menjadi tragedi yang mengakhiri era kapal udara yang menjadi simbol propaganda Nazi dan mengawali kedikdayaan pesawat terbang. Saat itu, pukul 07.25 malam, Hindenburg tengah mencoba melakukan pendaratan di Lockhart Naval Air Station, New Jersey. Tiba-tiba api muncul dari bagian luar belakang airship. Para penumpang langsung mencium bau gas terbakar dari salah satu badan kapal udara itu. Hanya dalam 34 detik, seluruh bagian kapal udara Hindenburg terlap api. Dan kecelakaan itu menjadi bencana teknologi besar pertama yang terekam kamera. Tragedi Hindenburg juga dianggap sebagai salah satu kecelakaan udara paling ikonik dalam sejarah karena liputan media yang ekstensif. Hindenburg masih berada di atas ketinggian 300 kaki saat terbakar. Sementara itu, para penumpang dan kru hanya memiliki waktu kurang dari 60 detik untuk menyelamatkan diri. Tanpa pikir panjang, demi menyelamatkan nyawa masing-masing, para penumpang nekat melompat keluar jendela dari ketinggian tersebut. Sementara penumpang lain terjepit furnitur dan orang-orang yang berjatuhan. Para penumpang dan awak lain yang telah terbakar juga melompat saat balon udara telah mendekati tanah. Hindenburg meledak dan jatuh ke bumi dengan kobaran api yang menyeramkan. Dari 97 penumpang dan awak pesawat, 35 orang diantaranya menjadi korban tewas, termasuk satu petugas di daratan. Saat itu, penyebab kecelakaan masih simpang siur dan belum terungkap. Dan 76 tahun kemudian, tepatnya Maret 2013, penyebab tragedi tragis kebakaran Hindenburg terungkap. Penyebab kecelakaan balon udara yang menelan 36 korban jiwa itu disebabkan adanya arus listrik yang menghantam badan balon udara. Menurut tim penyidik, saat itu balon udara terbang di tengah badai yang memicu hidrogen hingga meledak hebat. Aliran listrik dari badai tersebut menjadi penyebab utama hancurnya salah satu mahakarya dunia itu. Kala itu, kapal udara LZ-129 Hindenburg merupakan pesawat terbesar yang pernah dibuat. Airship yang namanya diambil dari Presiden Jerman Paul von Hindenburg itu menggunakan aluminium berukuran sepanjang 245 meter dengan diameter 41 meter dan mengandung 211.890 meter persegi gas hidrogen dalam 16 kampit atau sel. Kapal udara LZ-129 Hindenburg berkapasitas daya angkut 112 ton, mempunyai 4 mesin diesel berkekuatan 1.100 tenaga kuda dengan kecepatan 135 km per jam. Dari kemegahan kapal udara Hindenburg terdapat fakta yang mencengangkan. Ya, ternyata Hindenburg diketahui menggunakan material rongsok yang berasal dari reruntuhan pesawat R-101 Inggris dan menggunakan logam tersebut untuk membuat komponen awak Hindenburg. Ketika itu, pada akhir tahun 1920-an, Hugo Eckner dan perusahaan Zeppelin sangat antusias untuk membangun armada kapal udara yang dirancang khusus untuk transportasi penumpang antar benua. Pada awalnya, Zeppelin ingin membuat kapal udara LZ-128. Pembuatan kapal ini direncanakan menggunakan bahan bakar hidrogen. Namun, kecelakaan pesawat udara Inggris R-101 pada bulan Oktober 1930, di mana penumpang dan awak tewas akibat kebakaran hidrogen yang terjadi setelah kecelakaan, bukan akibat benturan itu sendiri.
meyakinkan perusahaan Zeppelin untuk mengubah rencananya dan mengembangkan kapal yang mampu diangkat oleh helium. Helium lebih berat daripada hidrogen, dan karenanya daya angkatnya lebih kecil, sehingga pesawat udara helium harus lebih besar daripada pesawat udara hidrogen untuk membawa muatan yang sama. Oleh karena itu, rencana untuk LZ-128 dibatalkan demi desain pesawat yang jauh lebih besar, yakni LZ-129 yang kemudian diberi nama Hindenburg. Anehnya, perusahaan Zeppelin membeli 5.000 kg duralumin dari reruntuhan pesawat R-101 Inggris dan menggunakan logam tersebut untuk membuat komponen Hindenburg. Dan fakta berikutnya, kapal yang pada awalnya dirancang menggunakan bahan bakar helium, nyatanya kapal udara ini tetap diisi dengan hidrogen yang sangat mudah terbakar. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan ekspor impor oleh Amerika Serikat terhadap Nazi Jerman. Pembangunan LZ-129 Hindenburg yang sebenarnya dimulai pada musim gugur tahun 1931 mengalami keterlambatan karena kekurangan dana yang parah selama masa depresi. Pada awalnya, pengambil alihan kekuasaan oleh Partai Nazi pada bulan Januari 1933 tidak banyak berpengaruh pada nasib perusahaan Zeppelin. Sebagian karena ketidaksukaan Menteri Udara Hermann Göring terhadap penerbangan yang lebih ringan dari udara. Namun, Menteri Propaganda Joseph Goebbels menyadari potensi nilai simbolis LZ-129 sebagai contoh kekuatan dan teknologi Jerman. Dan pada tahun 1934, Goebbels menawarkan Hugo Eckner 2 juta mark untuk menyelesaikan LZ-129. Melihat hal itu, Göring kepanasan. Ia pun bertekad untuk mengalahkan pesaingnya, Goebbels. Hermann Göring menawarkan tambahan 9 juta mark dari Kementerian Udara, tetapi tawaran itu disertai dengan sejumlah syarat. Pada bulan Maret 1935, Kementerian Udara membagi perusahaan Zeppelin menjadi 2 perusahaan, yakni Luftschifbau Zeppelin bertanggung jawab untuk pembangunan pesawat udara, dan Deutsche Zeppelin Reederei atau DZR berkolaborasi dengan maskapai penerbangan nasional Jerman Lufthansa yang akan bertanggung jawab untuk pengoperasian pesawat udara. Pembentukan DZR juga melayani kepentingan Nazi dengan secara efektif menyingkirkan Hugo Eckner dari kepemimpinan operasi Zeppelin Jerman. Ernst Lehmann yang jauh lebih patuh pada pemerintahan sosialis nasional daripada Hugo Eckner ditugaskan untuk memimpin DZR, dan Eckner difungsikan hanya sebagai boneka. Para pejabat Nazi sangat menyadari nilai simbolis dari pesawat udara yang besar dan mengesankan itu, dan sering meminta Hindenburg untuk melakukan penerbangan propaganda. Hindenburg tampil di acara-acara umum seperti Olimpiade Berlin 1936 dan Rapat Umum Partai Nuremberg, dan penerbangan besar pertama Hindenburg setelah penerbangan uji coba selesai adalah penerbangan propaganda 74 jam untuk mendukung remilitarisasi Rhineland oleh Hitler. Ketika petinju Max Schmeling mengalahkan petinju kulit hitam Amerika Joe Louis, pemerintah Nazi mengatur agar Schmeling kembali ke Jerman melalui Hindenburg. Kemenangan Schmeling di ring tinju telah membuatnya menjadi pahlawan nasional, dan Menteri Propaganda Joseph Goebbels ingin memaksimalkan publisitas untuk kepulangan Schmeling, untuk mengaitkan petinju yang menang dengan simbol pencapaian teknologi ini dan menunjukkan supremasi Jerman di semua bidang, dari olahraga hingga penerbangan. Pemerintah menyuruh Schmeling membatalkan reservasinya di kapal laut dan kembali ke Jerman dengan kapal Hindenburg. Hindenburg diselesaikan dengan dukungan finansial dari pemerintah Nazi, dan penerbangan perdana kapal tersebut dilakukan pada tanggal 4 Maret 1936, berlangsung selama 3 jam 6 menit. Selama 2 minggu berikutnya, kapal tersebut melakukan beberapa penerbangan uji tambahan dan berhasil dalam segala hal. Dan pada tanggal 23 Maret 1936, Hindenburg mengangkut penumpang untuk pertama kalinya ketika ia membawa sekitar 80 wartawan dalam penerbangan singkat dari Friedrichshafen ke Lowenthal. Setelah uji terbang dasar pada awal Maret 1936, Hindenburg dijadwalkan melakukan serangkaian uji ketahanan sebagai persiapan untuk penyeberangan transatlantik pertamanya pada tanggal 31 Maret 1936. Namun, sebagai pengganti uji ketahanan yang sangat dibutuhkan,
Kementerian Propaganda pemerintah Nazi meminta Hindenburg dan Zeppelin untuk melakukan penerbangan bersama selama 3 hari dalam rangka mendukung plebisit tanggal 29 Maret mendatang mengenai remilitarisasi Rhineland oleh Hitler. Karena tunduk pada pemerintah Nazi yang telah menugaskannya sebagai penanggung jawab DZR, Ernst Lehmann setuju untuk membatalkan uji terbang dan melakukan penerbangan propaganda sebagai gantinya. Dan Lehmann bahkan melanjutkan penerbangan yang direncanakan meskipun kondisi angin kencang yang tidak menguntungkan pada hari keberangkatan. Awak darat Hindenburg kehilangan kendali atas kapal saat mempersiapkannya untuk lepas landas, dan buritannya menghantam tanah hingga merusak sirip bawah. Hugo Echner sangat marah pada Lehmann karena membahayakan bukan hanya kapal baru tersebut, tetapi juga seluruh program Zeppelin. Dan luapan amarahnya pada Lehmann juga pada Menteri Propaganda Goebbels, Echner akhirnya mengundurkan diri. Hal itu merupakan perpisahan paling dramatis yang dilakukan Echner dengan pemerintah Nazi. Meskipun mengalami kerusakan, siripnya segera diperbaiki, dan Hindenburg serta Zeppelin menghabiskan beberapa hari berikutnya menyiarkan musik dan pengumuman pro-Hitler dari pengeras suara yang dipasang khusus, serta menjatuhkan swastika yang ditempelkan pada parasut kecil dan selebaran propaganda yang mendorong warga Jerman untuk memilih ya untuk Führer dalam referendum Rhineland. Menurut hasil resmi pemilihan, 98,8% pemilih menyetujui kebijakan Hitler. Namun, pembatalan uji ketahanan Hindenburg membahayakan kapal. Seperti yang diprediksi Hugo Echner, Hindenburg mengalami masalah mesin pada pelayaran transatlantik pertamanya, hanya 2 hari setelah penerbangan propaganda, dan kapal mengalami beberapa kali kegagalan mesin pada penerbangan kembali melintasi lautan. Kegagalan mesin tersebut ditelusuri hingga ke masalah pada mesin diesel Daimler yang tidak diragukan lagi akan ditemukan selama penerbangan uji yang dibatalkan oleh Lehmann. Meski begitu, program propaganda terus berlanjut. Kali ini menyasar perhelatan Olimpiade. Pada 1 Agustus 1936, ketika kapal tersebut terbang di atas Olimpiade Berlin, penonton di Stadion Olimpiade dan kerumunan hingga 3 juta warga Jerman serta pengunjung di jalan-jalan Berlin menyaksikan Hindenburg terbang di atas kota selama lebih dari 1 jam pada ketinggian sekitar 750 kaki. Di bawah komando Max Pruss, Hindenburg membawa 65 penumpang dan juga 778 kg surat yang dijatuhkan dengan parasut di atas lapangan terbang Tempelhof di Berlin. Dan penerbangan tersebut merupakan kesuksesan finansial bagi DZR sekaligus kemenangan propaganda bagi pemerintah Nazi. Tak hanya sampai di situ, Hindenburg kembali dilibatkan sebagai kendaraan propaganda pada tanggal 14 September 1936 ketika kapal tersebut mengikuti 17 pesawat terbang dalam formasi swastika, terbang di atas hari terakhir der Parteitag der Ehre atau Kongres NSDAP ke-8 di Nuremberg. Hingga akhirnya kapal udara yang dimanfaatkan Nazi sebagai media propaganda itu hancur secara tragis dalam kecelakaan 6 Mei 1937 di Lockhurst Naval Air Station, New Jersey, Amerika Serikat.